Chapter 991 yang terkuat di bawah langit berbintang. Vatikan adalah tanah para nabi dan tanah suci tempat para dewa tidur. Tempat ini sangat luas dan jauh lebih besar dari sebidang tanah kecil di dunia fana. Di sini, gunung-gunung ilahi yang menjulang tinggi menjulang dan runtuh. Sinar cahaya suci melingkupi mereka saat para malaikat menyanyikan lagu-lagu pujian. Bunga-bunga aneh bermekaran, tumbuh-tumbuhan tua tumbuh di tebing-tebing, dan unicorn berdarah murni berkeliaran di hutan. Ini adalah kuil ritual Taoisme kuno yang damai, dan orang bahkan dapat melihat roh, raksasa, dan naga aneh yang telah punah sejak zaman kuno. Aura sunyi menyergap wajah seseorang. Di kejauhan, kolam naga terlihat dalam. Air terjun mengalir dari langit, dan puluhan gunung adalah yang paling mencolok. Setiap gunung terukir dengan tanda dao langit dan bumi. Di setiap gunung terdapat sebuah kuil yang megah. Terlepas dari apakah itu fondasi, ubin, atau pilar kayu, semuanya berasal dari zaman kuno dan telah ada sejak lama. Tempat ini memberi orang rasa perubahan yang luar biasa. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tempat ini tetap sama sejak zaman kuno. Tempat ini sakral dan bermartabat. Tidak semua orang dapat menginjakkan kaki di tempat ini, terutama mereka yang datang untuk mengecam Vatikan. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Yevan membawa beberapa murid ke dalam dojo kuno ini. Dia berdiri di kejauhan dan diam-diam mengamati tanah para nabi, diam-diam menghargai kemuliaannya. Ini bukanlah tempat berlindung bagi yang lemah. Waktu terus berlalu, dan setiap generasi menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Di belakangnya ada sekelompok besar orang yang telah bertobat di Yerusalem dan menjadi pengikutnya yang setia. Mereka sangat saleh, dan banyak di antara mereka yang menjadi anggota perang salib. Pasukan yang besar itu terus maju, mengguncang seluruh Eropa. Namun, Vatikan sangat tenang. Bait suci yang tinggi dan besar itu memancarkan cahayanya, dan tidak ada suasana yang mencekam. Bumi bergetar dan binatang buas mengaum. Ratusan pasukan berkuda menyerbu masuk ke dalam Vatikan, dan mereka semua menginjak-injak gunung-gunung yang tinggi. Energi darah mereka melonjak ke langit, dan niat membunuh mereka melonjak. Orang-orang dari klan kemegahan ilahi telah datang untuk bertempur melindungi Vatikan. Pemimpin klan mereka telah memimpin banyak ahli di sini. Boom! Langit runtuh dan bumi retak. Di arah lain, energi darah melonjak saat sekelompok satria yang kuat muncul. Mereka mengenakan baju besi emas dan memegang tombak emas di tangan mereka. Niat bertempur mereka tinggi, dan mata mereka tajam. Ini adalah sekelompok singa yang telah melalui ratusan pertempuran. Ini adalah seseorang dari keluarga emas. Mereka dikenal memiliki garis keturunan dewa dan sangat kuat. Selama tahun-tahun kuno, ada dua orang bijak ilahi yang menyapu barat, memaksa semua orang suci untuk mundur. Pada hari ini, banyak klan kuno mengirim para ahli untuk memperkuat Vatikan, karena takut iblis-iblis di dataran tengah akan menghancurkan tanah suci di dalam hati mereka. Bahkan belum 1 jam sejak Yevan tiba di sini, tetapi sudah ada 12 pasukan besar yang bergegas datang, semuanya adalah warisan paling kuno dan kuat, mewakili yang paling kuat di masa kini. Boom! Di gunung suci tertinggi yang megah, istana agung didorong terbuka oleh dua malaikat cantik dengan sayap ilahi. Pintu suci dari pusat kekuasaan terbuka, dan sekelompok tetua keluar dalam satu barisan. Aura yang kuat menutupi langit dan menutupi bumi. Jelas bahwa ini adalah sekelompok karakter yang luar biasa, yang mewakili kekuatan puncak Vatikan saat ini. Setiap orang dari mereka memiliki kultivasi yang mendalam dan hidup dalam pengasingan sepanjang tahun, meminjam psikokinesis seperti lautan untuk berkultivasi. Di tengahnya, ada sebuah kursi batu dengan ukiran salib di atasnya, memancarkan aura kuno. Seorang pria tua duduk di sana dengan anggun, menatap ke bawah seperti gunung besar, seperti dewa kuno. Matanya sangat luas, dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang berkedip-kedip. Lawan yang kuat. Ini adalah seseorang yang telah bertahan sejak tahun-tahun kuno. Melihat jejak yang ditinggalkan oleh perjalanan waktu, dia seharusnya berusia lebih dari 3.000 tahun, kata Yevan dalam hati. Ini adalah Paus. Tidak ada yang tahu dari era mana dia berasal, hanya saja para pengikutnya telah meninggal satu persatu, tapi dia masih hidup, kata seorang pengikutnya yang taat. Peng! Bumi yang besar bergetar. Beberapa sosok muncul, membuat gunung-gunung bergetar. Mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi, masing-masing dari mereka tidak bergerak seperti gunung, tenang seperti gunung. Setiap orang dari mereka istimewa, tampak seperti berusia 40 atau 50 tahun. Namun, perubahan di mata mereka sulit untuk disembunyikan. Pakaian perang di tubuh mereka kusam dan tidak berkilau, semuanya terbuat dari perunggu.
Pakaian itu dipenuhi dengan bekas tebasan pedang dan bekas panah, seolah-olah pakaian itu diambil dari museum. Pakaian perang dari era kegelapan. Seseorang berteriak dengan khawatir. Ini adalah ksatria suci dari era kuno. Legenda mengatakan bahwa beberapa dari mereka mengalami puluhan ribu pertempuran tanpa mati, melewati semua jenis era yang kacau, hidup sampai hari ini. Reaksi setiap orang berbeda, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan Yevan sedikit terkejut. Keempatnya adalah tokoh tingkat Master Sekte kuno, bisa hidup sampai sekarang juga merupakan anomali. Bahkan dewa pun bukanlah lawanku. Tidak ada gunanya bahkan jika kalian semua datang padaku bersama-sama. Yevan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika suara yang tenang dan tanpa emosi terdengar di telinga semua orang, itu memiliki daya tangkal yang tak tertandingi. Semua keluarga kuno yang datang untuk memberikan bantuan merasakan gelombang ketakutan. Ini adalah kebenaran. Langit dan bumi perlahan-lahan mengering, hanya menjadi sangat dingin beberapa ratus tahun yang lalu. Keempat orang ini telah lama menjadi Master Sekte, dan kemudian mereka meminjam kekuatan mental untuk berkultivasi, jadi kultivasi mereka tidak berhenti karena mengeringnya langit dan bumi. Kami mungkin bukan lawanmu, tapi bukan berarti kami tidak bisa melukaimu. Mereka sangat tenang. Di tangan mereka tampak pedang besar, tombak naga, belati, dan benda-benda lainnya. Semua benda itu tidak terlalu tajam, tumpul dan tidak berkilau. Namun, mereka membuat hati seseorang menghasilkan gelombang kedinginan, seolah-olah mereka dapat melahap semangat primordial seseorang. Mereka dingin dan berat, seolah-olah mereka adalah naga yang berhibernasi di dalam jurang. Senjata setengah suci. Yevan menunjukkan ekspresi aneh, tapi dia tidak merasa takut. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Dia menunjuk ke depan, dan salah satu dari mereka dengan cepat menggunakan pedang besar untuk memblokir. Cahaya cemerlang meletus, dan seekor naga ganas yang sedang berhibernasi terbangun. Ia mengaum dengan kekuatan yang menakutkan, merobek langit dan bumi. Bumi yang besar terbelah, dan langit runtuh. Ini adalah kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan seolah-olah kota Vatikan akan diratakan. Di sekelilingnya, banyak puncak-puncak besar yang berkilauan dengan tanda Dao, menerangi hamparan cahaya yang menyilaukan. Mereka membangun hamparan pola magis kuno, melindungi kota Vatikan. Pada akhirnya, kota itu tidak rusak. Pada saat yang sama, 3 senjata lainnya juga beraksi. Keempat senjata ini sangat istimewa, hampir akan melepaskan kekuatan setengah orang suci saat itu. Seolah-olah 4 orang suci pedang kuno telah hidup kembali dan membelah langit dan bumi. Yevan berubah menjadi kilatan petir, bergerak dalam puluhan ribu kemegahan ilahi yang diretas oleh senjata setengah suci. Dia menunjukkan 4 kali berturut-turut, dan mereka berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhentikan. Meskipun kekuatan sihir 4 ksatria suci kuno tidak terbatas, reaksi mereka cepat, dan mereka memblokirnya dengan senjata setengah suci, tapi untaian gempa susulan masih melukai mereka. Di tempat, mereka berempat terbang seolah-olah disambar petir. Mereka batuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah, dan banyak tulang di tubuh mereka yang patah. Mereka semua menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Bukannya mereka tidak berpikir bahwa Yevan sangat kuat, tapi mereka tidak menyangka dia akan iblis Go ini. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan dengan senjata setengah suci, mereka tidak bisa meretas sosok emas itu. Tiba-tiba, gulungan kuno menutupi langit. 4 gulungan kuno melesat keluar dari belakang mereka, berubah menjadi 4 garis cahaya abadi saat mereka terbang menuju Yevan, menekannya. Mantra terlarang. Gulungan mantra terlarang kuno yang legendaris. Banyak orang berteriak dengan keras, dan ekspresi mereka sangat terkejut. Mereka semua mundur, bergegas keluar entah berapa li. Wajah mereka seputih salju. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi hal semacam ini. Ini adalah tanda Dao yang diukir secara pribadi oleh seorang setengah dewa kuno. Itu adalah jimat yang paling menakutkan, dan selama seseorang terkena olehnya, mereka pasti akan mati. Ini karena mantra terlarang itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari setengah orang suci. 4 orang setengah suci mengambil tindakan. Konsep macam apa ini? Itu tak terbayangkan. Salah satu dari setengah orang suci sudah cukup untuk membunuh seorang ahli ras dewa. Ketika mereka berempat bergabung, itu akan menjadi pukulan fatal yang tidak bisa dilawan. Jelas bahwa Vatikan tidak ragu-ragu untuk menggunakan harta perlindungan sekte mereka, dan kerugiannya tidak dapat diukur untuk membunuh Yevan. 4 gulungan mantra terlarang muncul pada saat yang sama, jadi tidak mungkin dia bisa bertahan. Ini adalah ancaman yang luar biasa. Bahkan ekspresi Yevan pun berubah. Dia belum memutuskan Dao, jadi dia masih belum menjadi raja abadi sejati.
Ketika 4 orang suci setengah mengambil tindakan, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Weng! Kuali energi semua kehidupan bergemuruh, menggantung di atas kepala Ye Fan. Sumber energi tak terbatas mengalir ke bawah, melindunginya dengan erat. Dia berubah menjadi kilatan petir, melesat ke kejauhan. Namun, tepat pada saat ini, Paus mengambil tindakan. Kekuatan magis seperti lautan, dan dengan mengangkat tangannya, beberapa gunung besar dipindahkan. Langit dan bumi bergemuruh, menghalangi jalannya. Memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Paus benar-benar memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa yang sulit dikalahkan di dunia. Gunung-gunung suci ini diukir dengan pola magis kuno dan tidak bisa dipatahkan. Dia ingin menggunakan ini untuk memotong jalan Ye Fan, dan kemudian menggunakan gulungan mantra terlarang untuk menghancurkannya. Ye Fan tidak memaksakan jalannya. Pihak lain telah menyiapkan jebakan pembunuhan untuknya. Gunung Dewa Kuno diukir dengan tanda Dao yang mengguncang dunia. Jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang, itu pasti akan diaktifkan, dan dia akan berada dalam masalah besar. Namun, dia tidak takut. Dia dengan cepat menjadi tenang, karena dia untuk sementara waktu menghindari 4 gulungan langit dan bumi yang runtuh, dan sulit untuk mendekatinya. Pada saat yang sama, dia memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Semua gunung suci kuno terbang, dan suaranya terdengar terus-menerus. Guntur mengguncang 9 langit, dan itu sangat menakutkan. Dia seperti dewa, matahari, bulan, dan bintang-bintang dilahirkan dan dihancurkan di matanya. Dia masih duduk di kursi batu dengan ukiran salib di atasnya, dan dia tidak bangun. Hanya tangannya yang bergerak-gerak. Energi darah Paus melonjak, hampir menenggelamkan matahari di langit. Dia memiliki kekuatan untuk melahap gunung dan sungai, dan kekuatan magisnya meluap ke langit. Itu tidak ada bandingannya, dan seolah-olah dia membelah langit dan bumi. Kota Vatikan didorong oleh tangannya, energi yang kacau melonjak dengan keras, dan itu sangat menakutkan. Kekuatan ilahi dari keempat gulungan itu tidak terbatas, seolah-olah 4 orang suci dari era kuno sedang mengambil tindakan. Mereka ingin mengirim Ye Fan ke jalan kematian. Ini adalah senjata terlarang yang bisa membunuhnya. Di belakang, Dragon Sparrow, Zhang Yifan, Yu Weiyu, dan yang lainnya semua terguncang, merasa cemas tak tertandingi. Sementara itu, para pengikut itu juga gemetar. Ye Fan terjebak dalam jebakan pembunuh ini. Apakah dia akan mati? Kekuatan surgawi. Ahli paling kuat di bawah langit berbintang. Di kejauhan, banyak klan kuno berteriak. Mereka sangat merasakan teror Pope, dan rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka semua terintimidasi oleh sikapnya yang tak terkalahkan, dan mereka bersorak untuknya. Kamu ingin membunuhku dengan cara-cara ini. Kau masih jauh dari itu. Sebuah suara tenang datang dari tengah pertempuran yang menakutkan itu. Ye Fan menggunakan rumus perjalanan untuk menanam pusaran energi, dan dia menggunakan rumus tentara dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan 4 gulungan untuk bergegas menuju Paus. Boom! Langit runtuh, dan retakan hitam tak berujung muncul, hampir menelan gunung suci di tengah. Keempat gulungan itu turun, ingin menghancurkan otoritas ilahi Vatikan. Mata Paus sangat dalam, dan dia tidak beranjak dari kursi batunya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggambar sebuah salib di udara. Cahaya cemerlang bersinar, dan sebuah gerbang ilahi muncul. Keempat gulungan itu melesat masuk seperti rumput liar yang membusuk, dan menghilang dengan aura penghancur dunia. Kekuatan mantra terlarang yang kuat telah sepenuhnya menghilang. Broken Void, gerbang transformasi ilahi. Ini adalah kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia. Bahkan di tahun-tahun kuno, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan warisan semacam ini. Metode ilahi menutupi dunia. Weng! Kehampaan itu bergetar. 4 ksatria suci yang selamat dari zaman kegelapan sangat ketakutan. Mereka menemukan bahwa senjata di tangan mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Mereka semua gemetar, melepaskan kekuatan yang meluap-luap dari surga. Di kejauhan, Pope ingin turun tangan, tapi sudah terlambat. Dia tidak bisa mengubah hasilnya sama sekali. Cahaya berdarah berkedip-kedip, dan 4 gelombang darah melonjak. 4 eksistensi tingkat Master Sekte kuno semuanya diretas oleh senjata di tangan mereka. Darah memercik keluar 3 zang, dan tubuh mereka terbelah menjadi 2 bagian, runtuh ke dalam genangan darah. 4 senjata tingkat setengah suci terbang keluar, berubah menjadi potongan-potongan sepanjang 1 inci. Mereka redup dan tanpa cahaya, kembali ke kondisi biasa. Mereka semua mendarat di telapak tangan Ye Fan, dan kemudian dia melemparkannya ke murid-muridnya. Dragon Sparrow, Zhang Qingyang, Zhang Yifan, dan yang lainnya terguncang. Bahkan jari-jari mereka gemetar.
Ini adalah senjata setengah suci yang mereka idam-idamkan bahkan dalam mimpi mereka. Siapa sangka bahwa mereka akan dapat memilikinya suatu hari nanti. Kota Vatikan begitu sunyi hingga orang bisa mendengar suara peniti jatuh. Semua orang ketakutan. 4 ksatria suci yang kuat mati begitu saja. Bagi para iblis di dunia tengah, ini tidak berarti. Siapa sangka akan ada orang kuno sepertimu yang bertahan sampai hari ini. Yevan berkata dengan lembut. Matanya berkobar saat dia menatap paus di Gunung Suci. Ini adalah musuh yang hebat. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, saya juga bertemu dengan seorang Daois kuno di Middle Earth. Jika tidak, artefak leluhurmu yang mengejutkan surga pasti sudah lama diambil. Suara paus tenang dan sangat tenang. Matanya sebenarnya dipenuhi dengan keajaiban menakutkan yang dapat menghancurkan bintang-bintang dan menenggelamkan bulan. Dia seperti dewa yang memandang rendah dunia. Di sisinya, semua jenis tanda Dao muncul, terjalin menjadi hamparan cahaya. Itu seperti pakaian ilahi dari seorang raja kuno, yang bersinar cemerlang. Ada juga tanda kuno berbintik-bintik yang menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat misterius dan menakutkan, kuat dan bermartabat. Kalau begitu turun dan bertarunglah. Yevan berdiri di kehampaan dan memandang ke bawah ke arah Vatikan. Saya sudah tua, saya tidak bisa bertarung lagi. Paus menggelengkan kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia berkata dengan suara rendah, biarkan ksatria suci tertinggi bergerak. Di ujung bumi, sesosok tubuh kuno muncul. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan tombak naga di tangannya. Seolah-olah dia telah melangkah dari zaman kuno dan mendekati dunia saat ini. Dia sangat menakutkan. Begitu kata-kata paus keluar, semua orang terkejut. Ini sebenarnya adalah eksistensi kuno yang bisa membunuh para dewa. Seorang ksatria suci yang belum pernah muncul di depan dunia sebelumnya. Apakah dia ahli terkuat di bawah langit berbintang? Semua orang gemetar. Mereka tidak bisa tidak terkejut. Chapter 992 Pertempuran Para Dewa. Ini adalah eksistensi yang telah membunuh dewa. Dia pernah membunuh 2 ras dewa di masa lalu. Dia berjalan selangkah demi selangkah dari ujung bumi. Tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan kehampaan, menjadi satu dengan Dao. Dia memegang tombak naga di satu tangan. Bahkan sebelum dia tiba, niat membunuh yang menusuk tulang mengalir deras, membuat semua orang gemetar. Seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa dari masa lalu. Semua orang merasa ngeri. Apakah yang dikatakan paus itu benar? Beberapa keluarga kuno bahkan lebih ketakutan. Jika dia berani membunuh seorang dewa, lalu apa sebenarnya yang dihormati oleh Vatikan? Dia semakin mendekat. Orang ini semakin mendekati mereka dari cakrawala. Terkadang, temperamen seseorang sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dia sepertinya telah menyatu dengan Dao, seperti sebuah monumen abadi yang berdiri di sana. Terlepas dari apakah itu Vatikan atau banyak warisan yang datang untuk membantu, banyak orang gemetar ketakutan dan ingin berlutut. Orang ini tampak berusia 50-an. Rambut panjang keemasannya bisa dibilang tebal, tapi sudah agak redup. Kulitnya putih seperti giok putih bersih. Tepi dan sudutnya terlihat jelas seolah-olah telah diukir oleh pisau. Tidak mungkin untuk menentukan usia sebenarnya hanya dengan melihatnya. Hanya dengan melihat matanya, seseorang dapat melihat beberapa petunjuk. Matanya seperti lautan, dalam dan kuno. Ini jelas bukan seseorang dari dunia modern. Jelas sekali bahwa dia telah hidup untuk waktu yang lama. Mengenai berapa lama, tidak ada yang bisa memastikannya. Bahkan Vatikan pun tidak tahu. Dia adalah ahli nomor 1 di bawah langit berbintang barat. Yevan memusatkan matanya. Ini memang orang kuat yang sudah ada sejak lama. Dia pasti selamat di zaman kuno dan tidak memilih untuk meninggalkan dunia ini. Sulit untuk mengatakan dengan pasti seberapa kuat Algojo Dao ini. Singkatnya, dia pasti sangat kuat. Dia bahkan lebih menakutkan daripada ras dewa yang telah dia bunuh. Dia adalah satu-satunya ksatria dewa di bumi barat sejak zaman kuno. Dia begitu kuat sehingga orang-orang akan gemetar saat melihatnya. Dia memiliki kehebatan pertempuran yang tak tertandingi, dan para ahli dari semua ras akan merasakan penghormatan yang tulus saat melihatnya. Nomor 1 di bawah langit berbintang. Kekuatan surgawi. Ahli nomor 1 di bawah langit berbintang. Semua orang berteriak. Keluarga besar yang datang untuk membantu Vatikan semuanya berteriak. Suara mereka naik dan turun seperti gelombang laut yang memekakkan telinga. Para ksatria suci selaras dengan Dao dan secara alami dekat dengan Dao. Sosok mereka kabur dan nyata pada saat yang sama, memberi orang perasaan bahwa mereka menyatu dengan alam seperti di timur. Dao tidak dibagi menjadi beberapa wilayah, dan yang kuat memiliki kesadaran yang sama.
Tingkat mental orang ini sangat tinggi, dan kultivasinya sendiri telah mencapai alam yang luar biasa. Wow! Dia tiba-tiba melancarkan serangan, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di sisi Ye Fan dari sisi lain bumi, tombak naga di tangannya menyodorkan, melepaskan teriakan naga yang mengguncang 9 langit, serta resonansi Dao. Jari-jari tangan kiri Ye Fan seperti pisau, memotong tombak naga. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya, dan tinju ilahi emas menghantam ke arah kepala pria itu, seperti hembusan angin dan kilat. Dentang. Tombak naga itu bergetar dan dengan paksa menerima telapak tangan Ye Fan. Pada saat yang sama, itu berputar dan memblokir tinju emasnya. Puluhan ribu garis kemegahan meletus, mengeluarkan suara seperti ombak yang mengamuk. Ye Fan tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang semacam ini di bumi. Orang ini benar-benar bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan tubuh fisiknya tak terbayangkan. Mungkinkah orang ini adalah keturunan Kaisar Suci kuno? Dia benar-benar tercengang. Orang ini jauh melampaui Algojo Dao lainnya. Dalam pertarungan jarak dekat ini, dia pasti bisa menggunakan tombak naga untuk menikam raja-raja lain sampai mati. Mereka berdua berubah menjadi kilat. Telapak tangan dan jari-jari mereka bertabrakan dengan tombak naga, melepaskan gelombang suara kongkiang yang membuat telinga dan hati semua orang merasa seperti akan terbelah. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hong! Akhirnya, sebuah suara keras terdengar. Keduanya terpisah, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di sekitarnya bergemuruh. Meskipun ada jejak Dao kuno yang terukir di atasnya, masih ada beberapa retakan halus yang muncul. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat ini. Swoosh! Paus mengangkat tangannya. 50 gunung besar bergerak secara horizontal, mewakili jumlah Dao besar langit dan bumi. Ini adalah puncak-puncak ilahi kuno dengan hukum-hukum suci kuno. Mereka mengepung medan perang untuk mencegah gelombang kejut mencapai dunia luar dan merusak istana dan tanah suci lainnya. Reputasi iblis-iblis di benua tengah tidak sia-sia. Kali ini, semuanya benar-benar merepotkan. Seorang penatua di sisi Paus berkata pada dirinya sendiri. Tubuh orang berdosa yang bermandikan darah ilahi seharusnya tidak ada tandingannya di bawah langit. Bagaimana mungkin dia bertemu dengan seseorang yang setara dengannya? Sekelompok penatua menjadi curiga. Mereka merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan ahli nomor 1 di bawah langit berbintang. Orang luar tidak tahu, tapi beberapa tokoh besar di kota Vatikan mengetahui asal-usul ksatria dewa ini. Dia adalah sosok yang sangat legendaris. Meskipun dia telah membunuh ras dewa dan iblis kuno yang menyerang, pahala dan dosanya sama saja. Menurut legenda, kota Vatikan adalah tanah murni para dewa sejak zaman kuno. Itu adalah surga surgawi yang paling terkenal di barat dan menyimpan guci darah dewa kuno. Generasi orang bijak telah meramunya ratusan dan ribuan kali, memurnikan semua hal yang dapat membahayakan tubuh manusia. Kemudian, mereka menambahkan obat roh yang tak terhitung jumlahnya dan mencampurnya dengan darah dewa, memurnikannya lagi dan lagi selama entah berapa tahun, mengubahnya menjadi obat berharga yang paling tinggi dan suci, meninggalkannya untuk generasi selanjutnya. Ksatria dewa adalah seorang yang memiliki bakat luar biasa di usia muda. Dia adalah seorang jenius yang dapat merendahkan teman-temannya dan dibesarkan sebagai anak dewa. Bakatnya dikatakan sebagai yang terbaik di bumi barat selama puluhan ribu tahun. Namun, dia terlalu nakal dan sering bermain-main di kuil. Suatu ketika, dia tidak sengaja menjatuhkan cawan suci yang baru saja dibuka. Pada saat itu, dia menciptakan bencana besar, tetapi dia bermandikan darah dewa dan menelan semua obat-obatan yang berharga. Dia mencapai ketinggian yang luar biasa dan memperoleh tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Kota Vatikan terguncang hebat. Semua tokoh-tokoh besar terkejut dan marah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Darah ilahi telah hilang, membantu si jenius nakal ini. Sejak saat itu, dia dicap sebagai orang berdosa dan hanya bisa berkultivasi dengan pahit setiap hari. Dia selamanya diselimuti kegelapan dan tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Dia hanya bisa melindungi kota Vatikan secara diam-diam. Ada orang bijak dari tahun-tahun kuno yang meninggalkan jejak di tubuhnya dan mengutuknya sebagai orang berdosa. Itulah sebabnya dia tidak bisa mendapatkan kekuatan iman. Sejak zaman kuno, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ke alamnya saat ini selangkah demi selangkah. Akibatnya, meskipun dia hanya seorang ahli pemutus Dao dan masih jauh dari menjadi raja yang hebat, dia masih cukup menakutkan dan kuat hingga ekstrim. Bagaimanapun, ini adalah zaman tanpa kultivasi, dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berkultivasi.
Dia telah berkultivasi secara diam-diam sejak zaman kuno. Energi esensi dunia perlahan-lahan mengering dan dia telah memutuskan daunnya dengan susah payah. Dia adalah satu-satunya orang yang telah melewati kesengsaraan surgawi ketika dunia menjadi mematikan beberapa ratus tahun yang lalu. Pendosa yang bermandikan darah dewa, ksatria dewa paling kuat di kota Vatikan, ahli paling kuat di bawah langit berbintang barat. Gunakan tombak naga di tanganmu untuk menembus musuh dan gunakan darahnya untuk membasuh dosa-dosamu. Paus berkata dengan lembut. Ekspresi ksatria ilahi itu tenang dan hening. Tidak mungkin untuk melihat apakah dia senang atau marah. Dia memegang tombak di satu tangan dan berdiri di kejauhan. Serangan pertama hanyalah sebuah penyelidikan. Kekuatan lawannya melebihi ekspektasinya. Dao telah melukai tubuhku. Saya tidak punya banyak nyawa yang tersisa. Saya akan bertarung dalam pertempuran terakhir ini sebelum saya meninggal. Dia akhirnya berbicara. Untuk dapat hidup dari zaman kuno hingga sekarang tanpa mengandalkan kekuatan iman untuk mengolah dan memperoleh keterampilan Dao yang begitu dalam benar-benar tidak mudah. Itu bisa dianggap sebagai sebuah keajaiban. Namun, waktu tidak kenal ampun. Setelah mencapai langkah ini, dia juga akan mencapai akhir. Dunia telah mengering, dan memutuskan Dao telah merusak tubuhnya. Bahkan jika dia dianugerahi dengan kekuatan iman, dia tetap tidak akan bisa memperpanjang hidupnya. Weng, kekosongan itu bergetar. Tombak naga di tangannya menembus langit dan bumi. Langit runtuh dan angin serta awan bergejolak. Dia seperti dewa saat dia membantai dan menusuk ke arah dada Ye Fan. Tombak naga ini sangat istimewa. Tidak diketahui kapan itu ditinggalkan atau siapa yang menempanya. Itu tidak memiliki kekuatan penghancur dunia seperti artefak ilahi, tetapi memiliki sifat ilahi yang abadi. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tombak naga awalnya sangat redup dan tidak berkilau. Namun, setelah diaktifkan oleh ksatria dewa, itu sepertinya telah mendapatkan kehidupannya sendiri. Itu berubah menjadi tombak dewa yang mengungkapkan ketajamannya dan menembus langit. Bahkan Ye Fan pun terharu. Orang seperti itu, ksatria ilahi seperti itu, mampu bertahan sampai sekarang. Itu benar-benar sebuah anomali. Dia telah melampaui para ahli dari ras dewa dan benar-benar lawan yang tangguh. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan mengepalkan tangan kanannya saat dia terlibat dalam pertempuran hebat dengan orang ini. Ini adalah pertama kalinya dia begitu serius dan serius setelah kembali ke sisi langit berbintang ini. Tarian Dewa Bidadari. Dia benar-benar mengembangkannya ke alam legendaris itu. Banyak penatua di Vatikan berseru dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara gemetar. Ye Fan menggunakan tangan kirinya untuk menangkis tombak naga dan tinju kanannya untuk menyerang dewa itu. Pertempuran hebat itu tidak berakhir. Kedua serangan mereka menghancurkan segalanya. Gunung-gunung biasa di bawahnya berubah menjadi debu di bawah serangan pertama mereka. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya serangan mereka. Sementara itu, 50 gunung dewa Dao besar yang diukir dengan pola orang bijak kuno juga bergemuruh saat ini. Mereka semua menyala dan mengeluarkan nyanyian orang bijak kuno. Ini adalah suara para orang suci kuno. Tanda Dao yang mereka tinggalkan merasakan kekuatan dari kedua orang itu. Mereka terjalin dan bersinar dengan cemerlang, menghasilkan semua jenis fenomena aneh. Di langit, ada patung dewa perang, bayangan dewa cahaya, dan penusuk dewa petir. Mereka saling terhubung dan membentuk pemandangan yang tak terlukiskan. Ini adalah sebuah keajaiban. Peng. Ye Fan bertarung melawan ksatria dewa yang mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai langkah ini di zaman tanpa kultivasi ini. Keduanya bertarung sampai pada titik kegilaan. Energi darah meluap ke langit. Ada pilar darah yang mengalir keluar dari atas kepala masing-masing orang, menembus langit. Itu sangat menakutkan. Dengan satu gerakan, gunung dan sungai akan hancur. Dengan kekuatan mereka saat ini, jika mereka bertarung di dunia biasa, tidak akan ada apa-apa. Satu raungan dari mereka akan menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Roar. Raungan panjang terdengar. Mereka berdua membantai jalan keluar dari celah 50 gunung suci. Aura yang menakjubkan meletus, hampir menghancurkan formasi kuno besar yang mengisolasi kota Vatikan dari dunia luar. Banyak orang terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Ada lebih banyak lagi orang yang tidak cukup jauh dan langsung meledak, berubah menjadi kabut darah. Beberapa ratus orang kehilangan nyawa mereka karena ini. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Satu raungan saja sudah cukup untuk membuat para ahli di dunia saat ini tidak dapat menahannya, mengubahnya menjadi pasta berdarah. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang bertarung melawan dua orang ini? Ekspresi Paus berubah. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan magis yang hebat untuk memindahkan 50 gunung suci lainnya.
Ini mewakili jumlah langit dan bumi, menyegel medan perang untuk mencegah tempat ini hancur total. Namun, ini pun sedikit terlambat. Paling tidak, beberapa lusin istana suci yang megah runtuh, dan bahkan lebih banyak lagi gunung dan sungai yang berubah menjadi debu. Satu serangan dari tombak naga mengubah tempat ini menjadi tanah kematian, mengubahnya menjadi abu. Keduanya bertarung dengan sengit, berubah menjadi dua garis petir. Setiap serangannya sangat merusak dan aura mereka melahap gunung dan sungai. Ini adalah pertarungan antara para ahli yang luar biasa, seperti pertarungan antara para dewa. Semua orang terpesona. Pertempuran semacam ini belum pernah terjadi selama ribuan tahun dan jarang terlihat. Bagi semua orang, ini adalah pertarungan antar dewa. Itu karena keduanya telah membunuh ras dewa dan merupakan orang yang paling kuat di dunia saat ini. Ini adalah pertempuran antara para dewa. Di bumi, Ye Fan tidak menggunakan panah hitam ketika dia bertemu dengan lawan yang begitu berharga. Dia baru saja memperoleh keuntungan besar dan ingin memverifikasinya. Karena itu, dia hanya menggunakan kultivasi sejatinya untuk bertarung. Hong! Tiba-tiba, awan gelap di langit menekan ke bawah dan menjadi suram. Tangan seputih salju dan berkilau menamparkan ke arah Ye Fan. Itu menakutkan dan tak terbatas seperti lautan luas. Paus, yang melihat ke bawah dari gunung suci seperti dewa, akhirnya bergerak. Pada saat yang sama, dua gulungan mantra terlarang yang kuat terbuka dan menyelimuti Ye Fan. Dua tetua keriput di gunung suci telah menggunakan mantra terlarang, setara dengan serangan setengah orang suci. Pada saat ini, ksatria dewa membuat gerakan yang tak terduga. Dia memegang tombak naga di satu tangan dan menusukkannya ke arah langit. Bang! Dia segera menembus cakrawala dan menghancurkannya. Tombak naga itu melesat lurus ke atas dan menghalangi tangan seputih salju yang berkilau, menghalangi Paus dari atas. Saya akan mati, tapi saya hanya berharap untuk pertempuran yang adil dengan hati nurani yang bersih. Ksatria ilahi itu pantang menyerah dan berbicara seperti ini. Dia sama sekali tidak menerima kebaikan Paus. Dia mengarahkan tombak naga ke langit dan menghentikan tangannya. Boom! Di sisi lain, Ye Fan melepaskan formula karakter tentara secara ekstrim. Dia berdiri di atas puncak dan membalikkan kedua gulungan itu. Dia meledakkan dua master suci yang kuat menjadi beberapa bagian dan meratakan gunung dan sungai ke tanah. Chapter 993 Satu orang mengalahkan Barat. Ksatria suci itu berbeda dari orang lain. Penampilannya di luar dugaan semua orang. Tombaknya menghancurkan ruang hampa dan melesat ke langit, menghalangi telapak tangan Popeye yang menutupi langit. Semua orang bingung, terutama mereka yang berasal dari Vatikan. Mereka tidak menyangka bahwa ahli nomor satu di barat akan melakukan hal ini. Paus pun terkejut. Ekspresinya tenang dan tanpa emosi. Dia menarik telapak tangan yang menutupi langit dan dengan tenang duduk di kursi batu dengan ukiran salib di atasnya. Matanya sedalam laut dan tidak menunjukkan emosi apapun. Ye Fan mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Paus adalah orang yang sangat berbahaya, tetapi ksatria ilahi itu jujur dan tidak ingin menjadi seperti ini. Ayo bertarung lagi. Ksatria dewa bergabung dengan Dao. Dia berdiri di kehampaan dan bersandar pada tombaknya. Seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman yang tak tertandingi seolah-olah dia telah berubah menjadi tombak dewa. Aura pembunuhnya memenuhi langit. Bas! Dia bergegas dengan tombaknya dan mengayunkannya dengan kuat. Puluhan ribu bayangan tombak muncul, dan semuanya nyata. Namun, karena ujung tombak itu bergoyang terlalu cepat, itu menghancurkan sebagian langit. Dimanapun tombak itu melintas, tombak itu membelah langit dan meretakkan bumi, menghancurkan segalanya. Begitu tombak itu dilepaskan, gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar. Tidak ada yang bisa menghentikannya karena ketajamannya yang tak tertandingi menembus segalanya. Bang! Ye Fan mengayunkan tinjunya. Di dunia ini, dia adalah satu-satunya yang berani menghadapi tombak ksatria ilahi secara langsung. Percikan api beterbangan di mana-mana. Dia menggunakan tinju emasnya untuk memukul tombak itu secara horizontal, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Gelombang fluktuasi yang menakutkan dipancarkan di antara mereka berdua. Kekosongan terbelah, dan jurang yang tak berujung muncul. Beberapa retakan langsung meluas hingga ratusan mil. Pertarungan antara keduanya begitu intens sehingga para penonton tidak bisa mengikutinya dengan mata mereka. Mereka hanya bisa melihat dua berkas cahaya yang saling bertabrakan satu sama lain seperti komet yang menabrak bumi. Tombak lain menusuk. Kali ini, ada seorang dewa yang berdiri di ujung tombak dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang rendah dunia dan dengan dingin memelototi Ye Fan. Dia membuka mulutnya dan meraung, dan sungai surgawi turun. Gelombang ki putih tidak terbatas. Ini adalah jejak Dao yang agung.
Ye Fan menolak. Dia membentuk segel bulan dengan tangan kirinya, dan bulan yang cerah muncul di telapak tangannya untuk memblokir tombak naga yang tak tertandingi dan bertahan. Tangan kanannya membentuk segel matahari besar, dan matahari ilahi seperti kuali meledak, menghancurkan gelombang dao yang tak terbatas. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Gemuruh. Ye Fan bertarung melawan ksatria dewa. Keduanya menunjukkan metode mereka sendiri, dan teknik rahasia yang mereka gunakan tidak terbayangkan. Terlalu banyak untuk diterima oleh mata seseorang. Ini bukan hanya pertarungan keberanian dan mana, ini juga merupakan pertunjukan kultivasi. Setelah tombak naga dilepaskan, akan ada pemandangan menakutkan dari gunung dan sungai yang runtuh. Mata dewa yang berdiri di ujung tombak berkedip-kedip dengan cahaya saat menyapu semua yang dilewatinya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali dan akan langsung berubah menjadi debu. Ye Fan menyihir segel surgawi dan bertarung tanpa henti dengannya. Keduanya berselisih, bayangan mereka mengguncang 9 surga. Semakin mereka bertarung, semakin ganas mereka menjadi, tak satu pun dari mereka mundur. Jejak bulan di tangan kiri Ye Fan terutama digunakan untuk pertahanan. Cahaya bulan yang terang terasa lembut saat menyatu dengan ujung tombak. Itu menempel padanya dan menolak untuk melepaskannya. Jejak matahari di tangan kanannya adalah serangan utama. Sinarnya berkembang, dan setelah menyerang lebih dari 1000 kali, dewa itu akhirnya hancur berantakan. Boom! Ledakan dahsyat meledak di antara mereka, dan keduanya terlempar. Serangan yang mengejutkan dunia ini menyebabkan ke-50 gunung suci bergetar, dan sebuah retakan muncul di tengah-tengah saat mereka berdua bertarung. Tanpa diragukan lagi, ini adalah bencana lain. Dengan tusukan tombak Ksatria Dewa, puluhan gunung dan kastil kuno di depan mereka langsung berubah menjadi debu. Tombak itu menembus kehampaan, dan segala sesuatu dalam radius beberapa kilometer menjadi jurang yang sangat dalam. Bahkan, magma bawah tanah menyembur keluar saat letusan dahsyat terjadi. Ini adalah pertempuran yang tak terbayangkan, dan orang luar akan kesulitan untuk memahami seberapa besar kekuatan ilahi mereka. Sebuah serangan biasa dari mereka berdua sudah cukup untuk meruntuhkan langit dan meruntuhkan bumi. Bagi mereka, ini adalah pertarungan antara dewa dalam nama dan kenyataan. Ye Fan bersiul panjang saat ki darah emas meluap ke langit seperti lautan tanpa batas. Bahaya semacam ini bahkan lebih besar, dan beberapa ratus ksatria klan kemegahan ilahi yang kebetulan berada di arah ini semuanya binasa. Mereka dan tunggangan mereka dihancurkan menjadi kabut darah dan pecahan tulang, dan tidak ada satupun dari mereka, termasuk ketua klan, yang selamat. Boom! Dia menyalurkan kekuatan sihirnya yang besar, dan selain mengaktifkan 50 gunung suci, dia juga memindahkan 12 istana dewa. Ini dibangun oleh 12 murid yang setia kepada Santo Yesus, dan mereka ada selamanya dengan dunia, menekan semua arah. Ye Fan dan ksatria ilahi terkunci dalam pertempuran, dan mereka tidak peduli dengan hal-hal ini. Di mata mereka, hanya ada lawan mereka, dan tidak ada yang lain. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa mereka telah melupakan segala sesuatu yang lain. Ksatria Dewa menyapu tombak naganya. Kali ini, batang tombak itu tertutup rapat dengan pola dao, dan memancarkan cahaya menyilaukan yang berubah menjadi api yang mengerikan. Ini adalah api dao bawaan, perwujudan dari kultivasinya. Puff! Ye Fan membuka mulutnya dan memuntahkan diagram dao dengan pola rumit yang terukir di atasnya. Ini adalah Taiksu Gangki bawaan, terbentuk dari seteguk energi esensi, dan diukir dengan daunnya. Saat itu, dia meniru teknik rahasia klan Ji dan mengembangkannya dengan teknik pertempuran suci. Diagram dao terbang melintasi langit dan berbenturan dengan api dao bawaan. Keduanya bertabrakan terus-menerus, dan api dao padam, dan diagram itu juga kabur saat mereka bertabrakan terus-menerus. Boom! Ksatria ilahi memegang tombaknya secara horizontal dan menghancurkannya seperti tongkat pembelah surga, membelah kehampaan. Pada saat yang sama, 3000 mil es dan salju tiba-tiba muncul, membekukan segalanya. Ini adalah suhu yang sangat ekstrim, dan membekukan bebatuan di tanah menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap, bahkan Ye Fan pun tersegel di dalamnya. Ini adalah perwujudan dari kontrol puncak dao. Baru saja, itu masih merupakan api dao bawaan, tapi dalam sekejap, itu berubah menjadi Taiyin Qi yang ekstrim. Serangan ganda berubah dengan cepat, ingin melenyapkan Ye Fan. Bagi orang lain, teknik dao yang sangat berlawanan seperti itu dapat menghancurkan seorang kultivator. Namun, Ye Fan mengembangkan Taiyin Qi dan Taiyang Qi pada saat yang sama, jadi dia secara alami tidak takut. Dia mengayunkan tinjunya ke jiwa es Taiyin, menghancurkan es padat.
Telapak tangan dan jari-jarinya yang berwarna keemasan mengenai tombak naga, dan cahaya cemerlang meledak, membuat ksatria dewa itu terbang, dan tetesan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dari awal hingga sekarang, mereka sudah bertarung selama 800 ronde. Ye Fan menjadi semakin berani. Ksatria ilahi terluka oleh serangan ini, dan dia batuk seteguk darah. Namun, cahaya di matanya bahkan lebih terang. Bang! Seluruh langit dan bumi seketika penuh dengan vitalitas. Cahaya hijau berkedip-kedip, dan nafas kehidupan ada di mana-mana. Ksatria ilahi menarik kembali niat membunuhnya dan menyatu dengan alam. Dia menyatu dengan Dao dan menjadi pendamping alam. Dia maju ke alam kesatuan surga dan manusia, dan nafas kehidupan yang memancar darinya memberi makan segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, dia perlahan-lahan mengangkat tombak naga, dan itu tidak tercemar oleh aura duniawi apapun. Dewa di ujung tombak naga telah menghilang, dan cahaya ilahi yang berkobar juga menghilang. Tubuh tombak itu redup, tanpa sedikit pun kilau. Namun, ksatria naga yang tidak memiliki niat membunuh membuat Ye Fan semakin takut. Lawan ini menjadi tenang dan alami, sangat terpisah. Jelas tidak ada niat membunuh, tetapi itu menyebabkan semua otot di tubuh Ye Fan menegang. Dia memiliki firasat bahwa serangan yang menghancurkan bumi akan segera dilepaskan. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Itu sangat sunyi, dan tidak ada yang bersuara. Bahkan paus pun telah berdiri. Matanya bersinar saat dia berdiri di atas gunung suci dan melihat ke bawah. Wajah ksatria ilahi itu seolah-olah diukir dari batu giok. Itu sangat khusyuk, dan seluruh keberadaannya menjadi satu dengan langit dan bumi. Dia menyerang dengan tombak dunia lain tanpa niat membunuh. Namun, pada saat ini, selain paus, hampir semua orang jatuh ke tanah. Ini bukan penindasan kekuatan ilahi, tapi keagungan Dao yang agung. Apa yang dia acungkan bukan lagi tombak naga, tapi sejenis Dao besar. Seolah-olah dia telah mengambil seluruh langit dan menghancurkannya ke arah Ye Fan. Tidak ada cahaya suci atau semangat pertempuran yang mendidih. Hanya ada tombak Dao yang menakjubkan ini. Ekspresi Ye Fan sangat serius. Gerakan tangannya tidak terlalu cepat. Dia tidak mengayunkan tinjunya, juga tidak membentuk segel. Dia hanya mengayunkannya secara alami, meninggalkan serangkaian lintasan Dao. Itu juga sangat biasa dan sederhana. Tidak ada kekuatan eksplosif atau misteri mendalam yang dapat menghancurkan ruang hampa. Itu sangat alami dan tidak dapat dilacak. Bang! Akhirnya, mereka bertabrakan bersama. Gelombang riak meletus di antara mereka berdua. Ini adalah gelombang suci dari Dao Agung, dan dengan cepat menyebar ke segala arah. 50 gunung suci dan 12 istana ilahi berbunyi tanpa henti, dan semuanya menyala. Puluhan juta pedang Qi bergemuruh, dan selain paus, semua orang jatuh ke tanah. Pada akhirnya, Ye Fan berubah. Dia tidak lagi mengikuti jalur Dao tertinggi dan mulai menerobos Dao, menjadi cepat dan ganas. Energi darah emas memenuhi udara, dan seluruh keberadaannya menekan 9 langit dan 10 bumi. Matanya sangat menakutkan dan berkilau. Ada hukum, tidak ada hukum, ada Dao, dan tidak ada Dao. Itu semua ada dalam satu pikiran. Boom! Dia menginjak-injak semua tanda Dao yang memenuhi langit di bawah kakinya. Pada saat ini, dia tidak lagi menghormati hukum dan melepaskan diri dari Dao aslinya. Dia seperti seorang santo perang yang tidak mengenal hukum, menyapu semua yang ada di hadapannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Fan terus menyerang, terus-menerus berbenturan dengan tombak naga. Kakinya menginjak-injak tanda Dao saat dia berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi, memandang dunia. Ksatria Dewa Perang yang hebat tidak memiliki hukum yang pasti, dan Dao telah dipatahkan dan ditetapkan. Telapak tangan dan jari-jarinya yang berwarna keemasan terus-menerus turun, bertabrakan dengan tombak naga yang mematikan dan mematikan itu. Gelombang suara bergema terdengar, dan energi darah emas memenuhi sekelilingnya. Keinginannya lebih kuat dari besi, pantang menyerah dalam 100 pertempuran. Dia ingin memutuskan Dao yang luar biasa, dan sekarang, sebuah petunjuk telah muncul. Dia tidak tunduk pada Dao besar langit dan bumi dan terus maju. Setelah lebih dari 1000 pertukaran, tangan kiri Ye Fan berubah menjadi telapak tangan dan tangan kanannya menjadi kepalan tangan, terus-menerus membombardir tombak naga. Dia menyerang dengan kekuatan Dao-nya yang menakutkan yang berisi kemauan yang tak tertandingi. Ksatria Dewa itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun dia telah kembali ke keadaan alaminya dan menyatu dengan dunia, dia masih menderita luka yang menakutkan saat ini dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan Dao Ye Fan yang tak tertandingi mengalir melalui tombak naga dan masuk ke dalam tubuhnya.
Itu sangat menakutkan, dan meskipun kekuatan sihirnya seperti lautan, dia masih tidak bisa memblokirnya. Puff! Ksatria dewa itu memuntahkan seteguk besar darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan saat dia terbang sejauh lebih dari 10 mil. Dia menabrak gunung suci abadi dan meninggalkan bekas luka berdarah berbentuk manusia. 50 gunung suci berguncang pada saat yang sama, dan 12 istana dewa bergetar pada saat yang sama. Nyanyian orang bijak kuno naik dan turun, dan suara kitab suci yang memekakkan telinga melesat melintasi langit sejarah. Ksatria dewa keluar dari gua berbentuk manusia dan berkata dengan lembut, "Saya telah kalah." Dia turun dari gunung suci dan berdiri di atas tanah yang hancur. Dengan sebuah dentang, dia menancapkan tombak naga ke tanah dan duduk di sana tanpa bergerak. Kekuatan hidupnya yang kuat mulai menghilang. Kalah. Ahli nomor 1 di bawah langit berbintang kalah dari iblis dari Middle Earth. Zaman kuno telah berlalu. Satu-satunya ksatria dewa di bumi barat pernah membunuh seorang dewa dan membunuh 2 dewa sendirian. Hari ini, dia dikalahkan seperti ini. Wajah semua orang pucat pasi. Yevan telah mengalahkan ahli nomor 1 di bawah langit berbintang, dan ini setara dengan menghancurkan semangat mereka. Dia telah mengamuk di bumi barat dan meruntuhkan kehendak semua orang. Orang suci Vatikan, para jenius muda dari berbagai keluarga besar, dan semua raksasa tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini. N. Chapter 994 Iman dalam Keabadian. Ksatria dewa telah dikalahkan. Tombak naga itu menancap ke tanah saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Vitalitasnya perlahan-lahan memudar. Sekte Barat tidak bisa menerima ini. Ini adalah beban yang tak tertahankan. Siapa yang bisa melawan iblis di Barat? Mengapa seperti ini? Dia adalah orang jenius nomor 1 di bumi barat dalam puluhan ribu tahun terakhir. Kemampuannya telah mengejutkan baik di masa lalu maupun sekarang, dan bahkan orang bijak yang telah meninggal pun memujinya. Mengapa dia dikalahkan? Orang-orang tidak dapat menerima hal ini, terutama beberapa orang yang mengetahui kebenarannya. Mereka tidak bisa menerimanya. Tubuh jasmani seseorang yang bermandikan darah dewa tidak bisa dihancurkan dan telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Namun sekarang, seluruh tubuhnya hancur berantakan dan hidupnya akan segera berakhir. Yevan berdiri di medan perang tanpa bergerak sambil menatap paus di bawah salib di Gunung Suci. Ini mungkin adalah lawan terakhirnya di bumi barat. Tiba-tiba, sekelompok anak muda bergegas keluar dari hutan primitif dengan seorang gadis berambut emas yang bersinar seperti matahari. Mereka semua mengendarai binatang buas yang aneh. Hanya gadis yang berada di tengah yang mengendarai unicorn yang terlihat seperti diukir dari batu gioksuet, memancarkan cahaya suci. Banyak ksatria yang datang dari klan yang berbeda dan merupakan sekelompok pahlawan muda di zaman sekarang. Mereka membentuk sebuah kelompok dengan saintes kota Vatikan. Mereka berdiri di arah yang berbeda dan mengucapkan mantra kuno bersama-sama. Ini adalah doa yang paling sakral di bumi barat. Para pemuda ini memiliki iman yang paling saleh, dan setiap orang dari mereka membawa salib suci berwarna perak yang mempesona. Mereka sedang menjalankan sebuah teknik kuno yang terlarang. Saintes itu tinggi dan ramping. Dia mengenakan kain muslin yang tipis, dan kulitnya seperti batu giok halus. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kesucian, dan rambutnya yang panjang berkilauan dengan cahaya keemasan. Menunggangi unicorn, dia seperti putri dewa. Orang-orang ini berkumpul bersama dan menggunakan hati mereka yang paling saleh untuk menarik kekuatan iman yang suci dari seluruh barat. Kekuatan iman, yang seluas samudra, bergemuruh di langit. Pemandangan ini sangat menakutkan. Sangat ilahi dan luas, dan dunia akan segera terbalik. Zhang Qingyang, Dewi Phoenix, dan yang lainnya bukan satu-satunya yang ekspresinya berubah. Bahkan ekspresi Yevan sangat serius. Ini adalah kekuatan kehendak dari semua makhluk hidup di bumi barat yang ditarik oleh mereka. Itu sangat luas dan tidak terbatas, dan tidak mungkin bagi satu orang pun untuk menolaknya. Langit ditekan ke bawah. Itu adalah lautan perak yang murni dan suci seperti cahaya bulan. Kekuatan kehendak yang memenuhi langit saling terkait dan bertransformasi menjadi samudera kehidupan. Boom! Tanpa diragukan lagi, ini adalah kekuatan yang paling murni dan suci. Bagi mereka yang percaya pada Vatikan, mandi dalam cahaya ini dapat menyembuhkan semua penyakit dan mengusir semua kemalangan. Namun, jika itu adalah musuh bebuyutan yang tidak memiliki sedikit pun keyakinan, ini akan menjadi racun yang paling menakutkan. Bersentuhan dengannya pasti akan terbakar dan berubah menjadi abu di bawah cahaya ilahi.
Inilah sebabnya mengapa makhluk-makhluk kegelapan yang berperang melawan Vatikan pada akhirnya akan dibakar di tiang pancang dan direduksi menjadi abu di dalam cahaya suci yang abadi. Tanpa iman, ini adalah luka yang paling fatal. Tidak mungkin bagi Yevan untuk memiliki iman seperti Vatikan. Jika Paus memerintahkan orang suci dan orang-orang beriman yang paling taat lainnya untuk bertindak sekarang, niscaya akan sangat menakutkan dan fatal. Cahaya suci yang luar biasa memercik ke bawah, seolah-olah ada ribuan bulan ilahi yang menggantung di atas kepalanya. Tempat ini menjadi lautan yang dibentuk oleh pertemuan Bima Sakti, dan dia benar-benar diselimuti. Tuhan tidak maha kuasa. Gereja kita yang maha kuasa. Paus berdiri di atas gunung suci. Dia seperti gunung yang menindas, dan ada lautan bintang di kedalaman matanya. Seolah-olah dia adalah dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Banyak orang percaya menyanyikan lagu-lagu pujian seperti suara alam. Tubuh mereka bermandikan cahaya keberuntungan, dan masing-masing dari mereka berasal dari dunia lain. Setiap orang dari mereka seperti dewa dari surga. The Saintes adalah yang tercepat. Rambut emasnya tergerai seperti air terjun, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kesucian. Mata birunya seperti permata, dan dia mengucapkan mantra, memicu lautan kekuatan iman yang murni untuk memurnikan Yevan. Pada saat ini, semua orang menahan nafas. Ini adalah pukulan yang fatal. Mengaktifkan akumulasi Vatikan selama bertahun-tahun, menggunakan lautan kekuatan iman untuk memurnikan iblis di dataran tengah mungkin satu-satunya cara. Yevan memang menahan semacam kekuatan surgawi. Langit yang luas menekan tubuhnya, hampir mematahkan tulang dan dagingnya. Ada batas kekuatan seseorang. Bagaimanapun, dia hanya seorang manusia dengan darah dan daging, dan bukan makhluk abadi yang tidak pernah terbukti ada. Ini adalah kekuatan surgawi. Pada saat ini, dia berjuang melawan kekuatan asal dari seluruh ortodoksi barat sendirian. Siksaan yang dia alami tidak terbayangkan. Kekuatan iman yang ditarik oleh Saintes dan yang lainnya tidak ada bandingannya. Tuan, Yevan mengatupkan giginya. Ini bukan hanya kekuatan iman, tetapi juga cahaya suci Vatikan yang menghancurkan. Itu sebenarnya sangat luas dan megah sehingga melebihi ekspektasinya. Seorang manusia mungkin lemah, seperti semut di mata seorang kultivator. Tetapi jika ada ribuan, atau bahkan jutaan, atau bahkan ratusan juta, maka itu akan menakutkan. Dengan kekuatan iman yang tak ada habisnya pada tubuh seseorang, itu sudah cukup untuk menghancurkan seorang suci. Darah emas di tubuh Yevan mendidih, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya berharga yang tak terbatas. Dia melantunkan kitab suci kuno, dan hatinya jernih. Dia menahan rasa sakit karena tulang-tulangnya hancur, dan melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan surgawi. Dia ingin bergegas keluar, tetapi seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam rawa. Kitab suci Dao, kitab suci Kaisar Barat, dan kitab suci alam semesta abadi semuanya bergemuruh, dan berbagai alam rahasia di tubuhnya mengeluarkan suara penggabungan. Ini seluas lautan bintang, tapi tidak bisa terkonsentrasi pada satu titik. Dengan cara ini, itu tidak akan bisa menembus saya dan melelehkan saya. Yevan menjadi tenang. Dia telah mengalami bencana besar. Meskipun kekuatan iman dari semua makhluk hidup yang berubah menjadi cahaya suci berakibat fatal, dia masih belum berubah menjadi debu setelah sekian lama. Jika sejumlah besar kekuatan jiwa dikumpulkan bersama dan diubah menjadi pedang suci, itu cukup untuk menghancurkan seorang sage agung. Untaian kekuatan jiwa semacam ini mungkin bisa menghancurkanku, tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Yevan menjadi tenang, dan tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Dia memperlakukan ini sebagai jenis pelatihan, karena dia memikirkan sebuah legenda, dan pada saat ini, itu tercermin, api karma. Karma jahat merugikan orang seperti api. Dia langsung mengerti, dan hatinya menjadi damai. Tidak ada lagi riak-riak. Dia tidak memiliki keyakinan seperti Vatikan, dan bagi kaum Ortodoks Barat, dia adalah seorang yang sesat, pendosa, dan penuh dengan kekuatan jahat. Di sisi lain, kekuatan iman Vatikan yang murni bagaikan api karma baginya. Pada saat itu, dia menderita karena rasa sakit yang membakar tubuhnya dan menghancurkan jiwanya. Ada legenda yang sangat rinci dan menakutkan tentang api karma dalam agama Buddha, dan dikatakan sebagai api tertinggi yang paling menakutkan. Itu adalah api yang dipadatkan dari kekuatan karma semua makhluk hidup. Api ini dapat membakar para bodhisattva dan Buddha kuno menjadi abu, dan dapat menghancurkan para dewa kuno. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika semua dosa di dunia berkumpul menjadi satu, maka jadilah api karma. Yevan menentang kepercayaan Barat, yang setara dengan menentang semua makhluk hidup di sini.
Kehendak yang tak terbatas pada tubuhnya menjadi api karmanya. Ketika Lao Zi meninggalkan lembah Han, Yi Si melihat energi ungu naik dari timur. Energi itu sangat besar dan kuat, dan menutupi seluruh langit. Meskipun dikatakan sebagai keberuntungan dan kemuliaan, mungkin juga dia menggunakan api Dao dari semua makhluk hidup untuk memurnikan dirinya sendiri. Mungkin ada penjelasan lain untuk perjalanan Lao Zi ke barat. Ketika Ye Fan memikirkan hal ini, dia secara alami menjadi tenang. Dia memperlakukan ini sebagai bentuk pelatihan. Hanya ketika para pendahulu akan memasuki dunia Kaisar Semu, mereka akan memiliki kesempatan seperti itu, dan hanya pada saat itulah mereka berani membakar diri mereka sendiri dengan api hati semua makhluk hidup. Dan dia sudah mengalami pertemuan seperti itu di alam ini. Jika dia bisa menerobos, itu mungkin semacam buah Dao, dan dia bisa menggunakan kemampuan sucinya untuk menahan kekuatan iman yang tak terbatas di bumi barat. Untungnya, kekuatan pikiran murni yang seperti Bima Sakti tidak berubah menjadi pedang atau tombak, dan tidak berkumpul menjadi satu titik. Itu hanya menyebar tanpa bentuk yang tetap, dan menyebar ke setiap sudut. Ini memberi Ye Fan kesempatan untuk melawan. Pada akhirnya, dia mengeluarkan ki dari All Things Cauldron, dan itu menahan api karma yang tak ada habisnya bersamanya. Setelah sekian lama, orang-orang di luar tercengang. Mereka hanya bisa melihat seorang pria dan kuali yang mengambang di lautan perak iman. Meskipun ada cahaya suci yang menyala, dia abadi, dan semua orang takut. Di masa lalu, ketika cahaya suci dari Vatikan dipadamkan, musuh kegelapan manapun akan berubah menjadi abu. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Namun, sekarang, semua kekuatan iman di bumi barat telah ditarik, dan itu melonjak terus-menerus. Namun, itu tidak bisa menghapus iblis dari Middle Earth. Ini terlalu menakutkan. Hati Ye Fan menjadi semakin jernih. Meskipun dia menderita siksaan yang hebat, itu bermanfaat. Setelah ditempa ribuan kali, fisik dan kesadarannya ditempa. Jika dia tidak mati, hidupnya akan semakin berkembang. Yang dibakar bukanlah tubuhku, tetapi berbagai pikiran di dalam hatiku. Semua dosa ditambahkan ke tubuh saya, membakar masa lalu untuk memberi saya kehidupan yang kekal. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh fisiknya terluka, tetapi terus pulih. Kemauannya seperti baja, dan dia menolak dengan gigih. Ini tidak melewati kesengsaraan, dan itu tidak memutuskan Dao, tapi itu melampaui semua ini. Dari sudut pandang tertentu, dia dapat dianggap telah memutuskan Dao, terlahir kembali di dalam api. Hanya saja dia belum mendapatkan persetujuan dari langit dan bumi. Itu karena kekuatannya telah lama mencapai tingkat yang dibutuhkan. Dia hanya perlu mendapatkan sejenis buah Dao, menginjak-injak Dao besar langit dan bumi, dan kemudian memutuskan Dao-nya sendiri. Ye Fan dan kuali itu naik dan turun, menjadi seberkas cahaya abadi. Cahaya itu berkembang lebih dari api suci yang berkobar yang terbentuk dari samudera kekuatan kehendak yang tak terbatas. 4 jam kemudian, dia mengeluarkan panah hitam dan yang lainnya untuk menjalani pembaptisan. Dia bahkan membawa benih pohon suci Bodhi untuk memurnikannya lagi dan lagi. Saat itu, ketika dia berada di domain bintang biduk, dia telah memberikan benda ini kepada Tong Tong dan yang lainnya untuk digunakan. Namun, ketika dia mengambilnya kembali dan menggunakannya di domain api, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Ada jejak Buddha Sakyamuni di atasnya, dan pada akhirnya, dia menggunakan api abadi untuk membersihkannya, mencapnya dengan jejaknya sendiri. Namun, dia masih tidak merasa nyaman, jadi dia tidak memberikannya kepada muridnya. Sekarang, di tempat ini, dia meminjam api karma yang tak terbatas untuk memulai pembakaran terakhir. Dia memurnikannya dengan seksama, merasa bahwa benda ini terhubung dengan tubuh dan pikirannya. Tidak ada jejak-jejak orang lain, jadi dia benar-benar merasa nyaman. Kemudian, ia menggunakan pikirannya sebagai jejak untuk memurnikan objek ini berulang kali. Akhirnya, pola-pola di permukaannya menjadi alami, dan dia terlahir kembali dari kobaran api. Dia seperti dewa atau iblis. Boom! Tubuh Ye Fan meletus dengan cahaya abadi yang tak terukur. Kuali di antara alisnya telah menjadi satu dengannya, dan sulit untuk membedakannya. Di sekelilingnya, ada juga panah hitam, benih Bodhi, kitab suci Tao, dan kitab sumber langit dan bumi yang melayang-layang. Pada akhirnya, dia berdiri. Bahkan kekuatan iman yang seluas dan semurni samudera pun tidak dapat membakarnya. Dia membebaskan diri dan bermandikan kemegahan suci yang abadi. Bas! Kuali di antara kedua alisnya sedikit bergetar dan terbang ke kejauhan, menyelimuti kepala Zhang Qingyang. Kemudian, benih Bodhi terbang keluar dari tangannya dan muncul di tangan guru Tao kecil.
Kemudian, Ye Fan memperingatkan Zhang Qingyang berulang kali secara rahasia bahwa kuali tersebut memiliki ukiran daunnya dan merupakan benda suci nomor satu. Benih Bodhi hanyalah sebuah penampakan dan tidak boleh dikacaukan. Semua orang di barat tercengang. Bahkan kekuatan iman yang besar dan cahaya suci yang tak ada habisnya tidak dapat membakar Ye Fan menjadi abu. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Orang suci Vatikan dan orang-orang beriman yang taat lainnya dalam keadaan linglung. Kekuatan iman yang murni secara alami tersebar dan tidak dapat digunakan oleh mereka. Ye Fan menunjuk dengan jarinya, dan kemegahan suci tersebar di seluruh langit, menyelimuti semua orang di depan. The Scientist berada dalam keadaan linglung di atas unicorn putih giok. Cahaya di matanya yang indah berubah lagi dan lagi. Kemudian, semua anak muda, termasuk dirinya sendiri, diterangi. Dia meneriakkan nama Kaisar Langit dan berjalan mendekat. Sudah 2000 tahun. Saya belum pernah melawan siapapun selama 2000 tahun. Paus bergumam pada dirinya sendiri. Dia menunduk seperti dewa kuno. Matahari hancur dan bintang-bintang tenggelam di matanya. Pemandangan itu sangat menakutkan. Chapter 995 terbebas dari neraka dan masuk surga. Ye Fan naik selangkah demi selangkah dan menghadapi Paus dengan tenang. Tidak ada yang perlu diragukan. Ini adalah musuh yang tidak mudah untuk dihadapi. Gunung suci itu megah dan terukir dengan tanda waktu. Ada banyak anggrek di tebing, dan aroma yang lembut tercium di udara. Istana itu megah, dan ada malaikat yang menyanyikan lagu-lagu pujian saat mereka mengelilingi istana. Langkah demi langkah tangga batu mengarah ke atas, membuat segala sesuatu di atas tampak tak terjangkau. Paus dan sekelompok penatua berdiri di depan istana ilahi yang megah. Sebuah salib suci yang sangat besar tergantung di atas kepala mereka, membuat mereka tampak ilahi dan bermartabat. Ada semacam aura samudera tak terbatas di sekeliling tubuhnya. Apakah kita perlu pergi ke alam luar untuk bertarung? Atau haruskah kita mengaktifkan platform formasi kuno dan mengubahnya menjadi medan perang? Jika tidak, tanah suci akan berada dalam bahaya. Seorang kultivator dengan status yang sangat tinggi meminta bimbingan dari Paus. Pada level Ye Fan, tidak masalah bagi mereka untuk menghancurkan gunung dan sungai dengan suara gemuruh, memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Jika mereka benar-benar bertarung tanpa pengekangan, akan ada konsekuensi yang sangat serius. Hong! Paus menunjuk ke langit dengan satu tangan dan bumi dengan tangan lainnya. Langit dan bumi segera terbelah, dan semua gunung suci bergerak ke samping. Bumi yang besar bergemuruh, dan sebuah tanah kuno yang buas muncul. Semua orang gemetar. Meskipun mereka tahu bahwa Paus memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa, mereka masih sedikit terkejut ketika mereka melihat metode menembus langit dan bumi seperti itu. Ye Fan memasuki ritual Dao kuno dengan satu langkah. Tempat ini cukup luas, dan orang tidak bisa melihat ujungnya. Tanah tandus itu tak terbatas, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Paus tampak seperti bisa meraih bintang-bintang dan meraih bulan. Seluruh tubuhnya bermandikan kemegahan ilahi, dan dia seperti dewa kuno yang turun ke dunia ini. Dia berjalan turun dari gunung suci yang megah, dan dengan setiap langkahnya, bumi yang besar bergetar. Meskipun dia sudah tua, kulitnya berkilau seperti batu giok. Rambutnya berwarna keemasan dan tebal, dan dia sangat berwibawa. Dia mengenakan mahkota di kepalanya, dan seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Semua orang merasa seperti tercekik, dan banyak orang berlutut di tanah, tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud menyembah. Punggungmu menghadap para dewa, dan kegelapan menyelimuti tubuhmu. Kamu hanya dapat menggunakan darah untuk menebus dosa-dosamu. Paus berbicara. Pada saat ini, dia juga mengambil tindakan, dan pertempuran besar meletus. Hong! Semua orang diliputi keterkejutan. Ini adalah kekuatan Pope. Siapa di bumi barat yang bisa menahan serangan seperti itu? Mereka bisa memusnahkan keluarga manapun. Siapa yang terkuat di bawah langit berbintang? Metode seperti ini adalah yang paling efektif ketika berhadapan dengan para bidah. Meminjam kehendak semua makhluk untuk digunakan sendiri, menambahkan semua metode ke tubuh seseorang, mengubahnya menjadi dewa sejati, menghancurkan musuh dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Ye Fan tidak mundur. Dia juga menghasilkan tangan emas besar dan menyerang dengan jejak pembalik surga. Dia ingin menjungkirbalikkan langit dan menjungkirbalikkan alam semesta. Bang! Ketika kedua belah pihak bertabrakan, seolah-olah suara Dao kuno ditransmisikan. Telinga semua orang merasakan sakit, dan sulit untuk bertahan. Bahkan ada lebih banyak orang yang mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka saat mayat mereka jatuh ke tanah. Semua orang merasakan darah mereka mengalir dingin.
Alasan Pope mendirikan ritual Dao kuno ini dan mengubahnya menjadi medan perang pada awalnya adalah demi mengisolasi aura, namun tetap saja menghasilkan hasil yang mengerikan. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan keduanya. Rantai ilahi perintah para dewa, ikatlah orang berdosa ini dan kirimkan dia ke rak penyiksaan untuk melaksanakan penghakiman terakhir. Paus mengucapkan mantra kuno. Hualala. Kilatan petir menyambar-nyambar di langit, sangat menyilaukan. Mereka memadat menjadi rantai ilahi dan bergegas menuju bumi yang besar. Mereka seperti puluhan hingga ratusan komet dengan ekor cahaya yang menyilaukan di belakangnya, menyilaukan dan megah. Dao besar langit dan bumi bergemuruh. Riak dao yang sangat besar menyebar keluar. Matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, dan bumi yang besar semuanya diselimuti dan ditenggelamkan oleh aura yang tak terbatas. Rantai ilahi tatanan para dewa berubah menjadi kilat dan melingkar, ingin mengikat Yevan dan mencabik-cabiknya inci demi inci. Ini adalah teknik ilahi kuno yang membutuhkan kekuatan magis yang tak ada habisnya untuk ditampilkan. Bang! Cahaya keemasan berkedip-kedip di antara alis Yevan. Pedang abadi emas sepanjang 1 inci terbang keluar dan melepaskan cahaya ilahi yang abadi. Pedang itu menebas ke bawah menuju rantai ilahi yang mengatur para dewa. Ini adalah pedang Tao Kaisar primitif. Yevan sangat terinspirasi oleh pertempuran dengan Yuan Gu. Dia menggunakan teknik Battle Sein untuk menirunya. Setelah beberapa kali berevolusi, akhirnya pedang itu memiliki bentuk tertentu. Ia dapat memotong semua benda semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dentang. Sebuah suara yang menusuk telinga terdengar. Pedang Tao Kaisar primitif memotong rantai ilahi tatanan para dewa, menyebabkan teknik membunuh Pope menjadi ilusi dan tidak efektif. Dentang-dentang. Keagungan ilahi yang menyilaukan keluar dari mata Pope. Kedua mata kiri dan kanannya berisi pemandangan kehancuran medan bintang. Realitas muncul dan memblokir pedang Tao Kaisar primitif yang ditiru. Pedang itu hancur dalam sekejap, memancarkan cahaya tak terbatas yang menenggelamkan segala sesuatu yang bisa dilihat semua orang seperti tsunami. Ini adalah master mantra ilahi. Semua orang terkejut. Mereka akhirnya tahu mengapa Pope begitu besar. Tercatat dalam kitab-kitab kuno bahwa beberapa orang dapat berkomunikasi dengan roh. Mereka terlahir dengan tanda jalan dan dapat langsung menampilkan semua jenis hukum. Ada banyak mantra kuno di barat, dan orang-orang seperti itu tidak diragukan lagi disukai oleh surga. Setiap kata dan tindakan adalah mantra dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Bakat ksatria ilahi mungkin yang terbaik dalam puluhan ribu tahun, tetapi Paus juga tidak lemah. Dia adalah seorang master mantra ilahi. Selain itu, karena dia telah berkultivasi dengan kekuatan iman, dia bahkan lebih menakutkan. Laut tak terbatas. Bagaimana seekor semut bisa tahu? Potong alam semesta. Paus berteriak. Segera setelah dia mengatakan ini, 9 langit dan 10 bumi bergerak. Angin astral seperti pisau, berhembus di antara langit dan bumi. Ada cahaya putih di mana-mana. Jejak-jejak tak berujung dari Dao yang agung menutupi setiap inci ruang angkasa. Bila-bila elemen memotong segalanya. Yevan mengerutkan kening. Paus benar-benar kuat. Dia menyerang tanpa pandang bulu seolah-olah dia adalah juru bicara dewa di bawah langit berbintang. Kekuatan sihirnya tidak terbatas dan tak terkalahkan. Pada saat ini, bahkan dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Hou Zayin mengeluarkan raungan keras. Energi darah emasnya meruntuhkan langit. Ketika mantra ini dilepaskan, itu menghancurkan cahaya pedang yang memenuhi langit. Bahkan gunung suci kuno yang diukir dengan hukum suci bergemuruh dan hampir runtuh. Adapun gunung-gunung biasa langsung berubah menjadi debu. Tidak diketahui berapa banyak gunung yang runtuh secara berurutan. Tidak ada ketegangan sama sekali. Ah! Banyak orang berteriak dengan sedih saat mereka berubah menjadi awan kabut berdarah. Orang-orang yang tersisa buru-buru bersembunyi di balik gunung suci dan tidak berani menghadapi medan perang secara langsung. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya kematian di setiap kesempatan. Hualala. Suara halaman yang dibalik bisa terdengar. Di lapangan Dao kuno, Pope memandang dunia dengan jijik. Dia memegang sebuah kitab suci kuno di tangan kirinya dan sebuah salib di tangan kanannya. Keduanya bersinar dengan cahaya abadi. Ini adalah simbol yang sepenuhnya alami. Setiap karakter memahami hati dan melihat Dao. Hal ini dirangkum oleh orang bijak kuno. Itu bisa memutuskan roh dan merebut jiwa. Itu bisa meretas semangat primordial dan Dao besar seseorang. Karakter kuno terbang satu demi satu, hampir mengubur Yevan di bawah. Mereka ingin menghancurkannya menjadi pasta daging. Setiap karakter memiliki kekuatan 10.000 kati. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu.
bergemuruh dengan kekuatan yang tak terukur. Buku kuno itu membalik dengan cepat. Semua karakter melompat keluar secepat kilat, menghancurkan langit dan bumi. Mereka menghususkan diri dalam membunuh mereka yang memutuskan Dao. Ini adalah pukulan yang fatal. Ye Fan mengeluarkan teriakan ringan. Dia mengulurkan tubuhnya dan melangkah maju. Tangannya membentuk jejak matahari dan bulan yang besar. Kemudian, dia mengguncangnya dengan keras, membuka langit berbintang. Adegan bintang-bintang yang hancur dan bulan yang jatuh muncul, menyapu ke arah semua karakter kuno. Ini adalah kehancuran yang luar biasa. Bintang-bintang yang memenuhi langit menghancurkan karakter kuno. Sungai bintang bersinar cemerlang saat simbol-simbol kuno meluncur ke langit. Suara gemuruh terdengar di antara keduanya, seolah-olah air bah sedang melintasi langit dan mengalir deras ke 9 langit. Tuhan berfirman, jadilah terang. Paus berteriak dengan keras. Dia bermartabat seperti dewa surgawi kuno. Seluruh keberadaannya seakan-akan membelah dunia. Kekacauan yang luar biasa terjadi di sekelilingnya. Salib di tangan kanannya dengan lembut meluncur di atas kitab suci kuno, melepaskan cahaya yang berkobar-kobar. Astaga, sebanding dengan dewa. Kekuatan magis Paus seperti lautan, tak tertandingi sejak zaman kuno. Di kejauhan, orang-orang berteriak karena khawatir. Mereka tidak bisa tidak bersujud menyembah. Metode Paus dapat menembus langit dan menembus bumi. Dia sama seperti dewa-dewa yang tercatat dalam kitab suci, memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Kekuatan penghancur dari cahaya ini terlalu besar. Bahkan seseorang yang sekuat Ye Fan merasa seolah-olah ada pedang yang melilitnya. Cahaya itu ada di mana-mana, meretas kulitnya dengan suara Kong Qiang. Paus meminjam kekuatan iman yang tak terbatas. Bersama dengan mantra-mantra ilahi miliknya, kekuatan itu sangat kuat hingga ekstrim. Kehendak semua makhluk hidup didukung oleh teknik ilahi. Itu tak terbendung. Bekas luka berdarah muncul di tubuh Ye Fan. Darah emas tersebar. Dia benar-benar terluka. Harus dikatakan bahwa Paus tua itu sangat menakutkan. Aku berkata, di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan bergegas menuju Paus. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan jurus membalikkan surga, mengirim Pope terbang sejauh 10 li. Rambutnya menari-nari tertiup angin. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyerang lagi. Dia mengangkat tinjunya dan menghantam ke bawah. Kidara emas memenuhi langit, meledakkan Paus yang kuat dan tak tertandingi beberapa lusin li jauhnya. Dia mundur terus-menerus dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Cukup. Paus mengeluarkan raungan keras. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan seperti lautan yang bergelombang. Dia berubah dari seorang master mantra dewa menjadi seorang santo pertempuran. Selain itu, seekor singa emas dipanggil dari kehampaan dan menjadi tunggangannya. Singa ini setinggi gunung kecil dan berusia ribuan tahun. Singa ini juga telah bertahan hidup sejak zaman kuno dan telah memutuskan Dao. Bulu emas di tubuhnya berkilauan seolah-olah terbuat dari emas dewa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat berbahaya. Paus bergabung dengan singa emas dan berubah menjadi dewa perang kuno. Dia sangat menakutkan. Aura yang dipancarkannya membuat semua orang gemetar. Bahkan Ye Fan merasakan jantungnya berdebar-debar. Ini memang lawan yang kuat. Dia telah meminjam kekuatan keyakinan untuk berkultivasi ke tingkat yang sangat menakutkan. Aku bukan hanya master mantra ilahi tapi juga ksatria ilahi. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan pada saat yang bersamaan. Paus sebenarnya adalah seorang ksatria dewa. Seperti yang diharapkan, kekuatannya mengguncang dunia. Kehebatan pertempurannya menantang surga. Di masa lalu, tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Jadi apa? Niat membunuh Ye Fan melonjak. Ki darah emas mengalir deras ke langit. Ki pertempuran emas melonjak dengan keras dan berubah menjadi lautan luas yang melonjak ke arah Paus. Dia menyerang berulang kali. Segel matahari dan bulan, segel Phoenix ilahi, segel naga sejati, segel merangkul gunung, segel penguasa manusia, dan segel penjungkir balikan surga dipukul satu demi satu. Seolah-olah langit akan runtuh. Selama proses ini, Dao besar bergemuruh seperti air terjun yang tak terbatas. Keberaniannya tak terbendung. Paus dan singa emas terus mundur. Keduanya batuk-batuk darah. Mereka terintimidasi oleh fisik ilahi yang tak tertandingi dari umat manusia dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Cukup. Surga dan neraka. Paus meraung. Gunung dan sungai runtuh dan danau besar menguap. Orang ini menyatu dengan singa emas dan memancarkan sinar cahaya seperti 10 matahari di langit. Dia telah menjadi eksistensi seperti dewa. Di belakangnya, sebuah lingkaran cahaya muncul dan berubah menjadi cakram ilahi yang abadi dan tak dapat dihancurkan yang bersinar selama berabad-abad.
Keyakinan semua makhluk hidup berubah menjadi kekuatan magisnya saat dia menampilkan seni tertinggi Vatikan. Di bawahnya, neraka hitam muncul. Neraka itu membuka sebuah celah dan hendak menelan dia ke dalam. Jatuh dari surga ke neraka adalah hukuman dari para dewa. Menderita siksaan abadi. Paus berbicara. Piringan ilahi di belakangnya bersinar dengan cahaya suci. Dia meminjam iman semua makhluk hidup untuk terus menamparkan telapak tangan ilahi. Yevan dipenuhi dengan bekas luka berdarah dan terluka parah. Dia akan jatuh ke neraka. Teror Paus terbukti. Tangan ilahi ini menyapu langit dan bahkan lebih besar dari gabungan puluhan gunung. Tangan itu langsung menamparkan Yevan ke dalam jurang neraka. Di surga, Paus berdiri di depan pintu seperti dewa yang menghakimi orang berdosa. Di neraka, Yevan berjuang dengan susah payah. Dia bermandikan darah saat dia bergegas menuju langit. Keyakinan semua makhluk hidup terlalu menakutkan. Yevan bersiul dengan jelas dan menampilkan teknik luar biasa tiga murni. Sebuah tubuh Dao muncul dan bergegas menuju langit bersama dengan tubuh utamanya. Bersama-sama, mereka menggunakan tinju 6 jalur reinkarnasi. Pada saat yang sama, semua jenis fenomena aneh bergabung menjadi satu. Dao dan dia menjadi satu. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka saat mereka melawan langit. Boom! Mereka bertempur dari neraka ke surga. Tinju 6 jalur reinkarnasi meledak terus-menerus, menyebabkan langit dan bumi meledak. Oh, singa emas menanggung beban serangan itu. Meskipun ia telah memutuskan Dao, ia masih tidak bisa menahan niat tinju yang begitu menakutkan. Hamparan darah yang luas terbang kemana-mana. Potongan besar tulang putih meledak. Raja singa emas yang telah memutuskan Dao ini dihancurkan oleh Yevan. Itu dihancurkan menjadi pasta daging dan ampas tulang, sekarat di tempat. Surga apa? Neraka apa? Tak satu pun dari mereka bisa menghentikannya. Keberaniannya tak tertandingi di bawah langit, dan bahkan Paus pun dikirim terbang beberapa puluh li jauhnya. Dia menabrak gunung suci di kejauhan, meninggalkan jejak darah saat dia mendaki dengan susah payah. Semua orang terguncang. Iblis dari Middle Earth memang terluka sekarang, tapi dia juga menjadi gila karena ini. Dia bertarung sampai langit runtuh dan bumi retak. Hantu menangis dan para dewa melolong. Ki pertempuran emas melonjak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat Dao tumbuh 1 kaki, iblis tumbuh 10 kaki. Kekuatan sucinya tak tertandingi, dan dia tak tertandingi di dunia saat ini. Dia bahkan membuat Pope terbang dan melukainya dengan serius. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Siapa yang bisa menaklukkan iblis ini? Ho! Dimanapun dia melintas, gunung-gunung runtuh dan danau-danau mengering. Langit runtuh dan bumi runtuh. Dia seperti dewa yang tak tertandingi yang menghancurkan dunia. Tidak ada yang tidak dapat dihancurkannya dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Paus menggunakan kemampuan ilahi yang luar biasa. Cincin ilahi di belakang kepalanya muncul dan menjadi lebih megah. Cincin ilahi itu menjulang tinggi di belakangnya seperti bulan yang terang, tergantung di kehampaan. Pada saat ini, sepertinya cincin itu menghubungkan masa lalu dan masa kini. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Dia memadukan kekuatan suci iman yang telah dikumpulkan Vatikan selama bertahun-tahun dengan tubuh Dao-nya. Dia ingin menggunakan ini untuk menekan lawan yang sangat kuat ini. Yevan bertarung dengan gila-gilaan. Darah emas di tubuhnya mendidih, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tubuh banyak orang gemetar, dan mereka tidak tahan lagi. Tubuh Dao yang dia bentuk persis sama dengannya. Niat bertarungnya meluap-luap. Dia melayang ke awan dan bergegas ke 9 surga, ingin menginjak-injak Dao besar langit dan bumi di bawah kakinya. Tubuh asli dan tubuh Dao-nya mengayunkan tinju emas mereka bersama-sama. 6 jalan tinju niat reinkarnasi muncul, dan reinkarnasi terbuka, menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah niat tinju yang tak tertandingi. Dengan saya tak terkalahkan, dan saya akan terus maju. Boom! Cincin ilahi di belakang kepala Paus dihancurkan oleh Yevan dan tubuh Dao-nya. Cincin ilahi itu runtuh dan berubah menjadi hujan cahaya yang besar. Itu mengalir ke segala arah, menembus langit, dan menabrak pegunungan. Yevan seperti dewa perang yang terlahir kembali. Energi darah emasnya menutupi langit, dan itu seluas lautan. Dia menyapu dunia seperti mematahkan rumput kering. Dia bertempur sampai dia menjadi gila. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikannya.